Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Arab online Al-Muthalah Al-Muyassarah lil Mubtadi'in. Pada kesempatan yang lalu sudah kita pelajari tentang tema yang pertama dan tema yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang ketiga, yaitu Adar Sosialis yang berjudul Amanatul Ghulamin, seorang anak laki-laki yang amanah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isim, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifat. Apa itu isim nakiroh dan apa itu isim ma'rifat? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Di sini ada sebuah teks yang sederhana yang bisa kita pahami, dan nanti akan kita pahami mana yang termasuk isim nakiroh dan mana yang termasuk isim ma'rifat. Kita baca bersama-sama. Amanatu ghulamin, syari'un, sahifatun, jaibun, waraqatun, nuqudun, diyarun, nada, haraba, insarafa, asra'a, nasha. Kana hajun yasiru fi syari'il harami bimakkatal mukarramati. Far'a ghulaman yabi'u as-suhufa. Fanadahu qailan ya ghulamu a'tini sahifatar riyadhi. Wa wada'a al-haju yadahu fi jaybihi falam yajid riyalan. Fa'ata al-ghulama waraqatan bi 50 riyalan. Fa'akhadha al-ghulamu wansarafa wa ghaba tawilan. Fadhanna al-haju annahu qad haraba birriyalati faraja'a ila al-funduqi alladhi yanzilu fihi. Wa fil yawmi tsani kana al-hajju fi tariqihi ila al-haram fa asra'a al-ghulamu ilayhi qailan hadhihi nukuduka allati taraktaha ma'i amsi. Fa ajiba al-hajju li amanatihi wa sa'alahu masuka faqala ana Hammad wa hadha akhi Ahmad yusa'iduni fi 'amali wa nahnu naskunu bi jiwari al-haram asy-syarif. Faqala al-hajju huna nashatil akhlaqul islamiyah fahadhihi diyar hiya allati tu'allimuna al-akhlaq. Kita fahami maksud dari masing-masing kosakata dan nanti akan kita pahami juga paragraf pertama dan paragraf yang kedua. Amanatu ghulamin artinya adalah seorang anak laki-laki yang amanah. Syari'un, jalan, sahifatun, koran, jaibun, saku, waraqatun, kertas, nuqudun, uang, diyarun, rumah-rumah, nada, memanggil, haraba, melarikan diri, insarafa, pergi, asra'a, bersegera, nasya'a, tumbuh atau berkembang. Paragraf yang pertama, kana hajun yasiru fi syairil haram bi Makkahal Mukarramah. Suatu ketika seorang haji berjalan di daerah sekitar Makkah Al-Mukarramah. Fara'a ghulaman yabi'u as-suhufa. Dia melihat seorang anak laki-laki yang sedang menjual koran. Fanadahu qailan, dia memanggilnya dan berkata, ya ghulamu a'tini sahifatar riyadhi. Nak, berikan saya koran Riyadh. Awadul haju yadahu. Seorang haji tersebut meletakkan tangannya di jaybihi, di sakunya, falam yajid riyalan, tapi tidak menemukan uang pecahan rial. Fa'atal ghulama waraqatan bi 50 riyalan. Maka dia memberikan ke anak kecil tersebut uang kertas sebesar 50 rial. Fa'akhadhal ghulamu wansarafa. Anak kecil tersebut mengambil uang tersebut kemudian pergi. Wa ghaba tawilan, dan tidak nampak dalam masa yang lama. Fadhannal haju annahu qad haraba birriyalati. Seorang haji tersebut mengira bahwasanya anak kecil tersebut melarikan diri dengan membawa uang kertas tersebut.
Faraja ilal funduk alladhi yanzilu fihi. Maka kemudian orang yang haji tersebut kembali ke hotelnya di mana dia tinggal. Paragraf yang kedua, wa fil yaumit tali, dan pada hari yang kedua atau pada hari yang berikutnya, kanal haju fi tariqihi ilal haram. Orang yang haji tersebut berjalan menuju ke tanah haram. Fa asra al-ghulamu ilaihi qailan, ada seorang anak kecil yang bergegas menuju kepadanya dan berkata, hadhihi nuquduka allati taraktaha ma'i amsi. Ini uang Anda yang Anda tinggalkan kepada saya kemarin. Fa'ajibal haju li amanatihi. Seorang yang haji tersebut takjub dengan amanah anak kecil tersebut. Wasa'alahu masmuka, dan dia berkata, masmuka, siapa namamu? Faqala ana Hammad wa hadha akhi Ahmad yusa'iduni fi amali. Nama saya Hammad dan ini saudara saya membantu saya. Wa nahnu naskunu bi jiwaril harami syarif, dan kami tinggal di sekitaran tanah haram. Faqala al-hajj, seorang haji berkata, huna nasya'atil akhlaqul islamiyah. Di sini tumbuh berkembang akhlak Islam. Fahadi diyar hiya allati tu'allimuna al-akhlaq. Rumah-rumah ini mengajarkan kita tentang pentingnya akhlak. Kita masuk ke latihan. Di sini ada at-tadrib al-awal. Ajib hadhil asilah wafqan linnas. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan teks. Baik, yang pertama, ayna kana yasirul haju? Di mana seorang yang haji berjalan? Jawabannya adalah kana hajun yasiru fi syaril haram bi Makkahil Mukarramati. Pertanyaan yang kedua, ma amalul gulami? Kalian sudah punya jawabannya? Ma amalul gulami? Apa pekerjaan anak kecil tersebut? Jawabannya adalah huwa yabi'u as-suhufa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kam a'tal haju al-ghulama minan nuqud? Berapa uang yang diberikan oleh seorang haji itu kepada anak kecil tersebut? Jawabannya sudah punya? Baik. A'tal haju al-ghulama waraqatan bi khamsina riyalan. Seorang yang haji tersebut memberikan ke anak kecil uang 50 rial. Namr harabiah, yang keempat. Kaifa dhanna al-haju lamma ghaba al-waladu tawilan? Bagaimana seorang yang haji tersebut mengira setelah melihat anak kecil tidak nampak dalam masa yang lama? Jawabannya adalah dhannal haju annahu qad haraba birriyalati. Namr al-khamisah, yang kelima. Masmu akhi Hamad. Siapa nama saudara Hamad? Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Baik, kita masuk ke at-tadrib asani, latihan yang kedua. Ini akmil al-jumlata kama fil misal. Lengkapi jumlah berikut ini sebagaimana dalam contoh. Di sini contohnya adalah al-haju gulaman yabiu as-suhufa. Di sini ada kata al-haju, kemudian gulaman, kemudian ada as-suhuf. Ini semuanya adalah isim. Jadi isim, ketetapan isim itu ada dua macam, yaitu nakiro dan ma'rifat. Di sini ada isim yang nakiro dan ma'rifat. Al-haju ini adalah ma'rifat. Gulaman nakiro, as-suhufa ma'rifat. Kita buat seperti contoh. Yang pertama, ra'a atajiru. Kalimat misalnya adalah ra'a atajiru gulaman yabiu as-suhufa. Di sini saya tandai ada warna hijau dan warna orange. Yang warna hijau ini nakiro, kemudian yang warna orange ini adalah ma'rifat. Atajir ma'rifat. Gulaman nakiro, as-suhufa ma'rifat. Contoh yang kedua, silahkan kalian buat contoh sendiri ya, kalau semisal tidak sesuai dengan apa yang saya contohkan. Ini sekedar contoh saja.
Yang kedua adalah ra'a at-tabib. Contoh kalimatnya misalnya ra'a at-tabibu waladan yabiu al-burtuqal. Seorang dokter melihat seorang anak kecil sedang menjual jeruk. Nah, di situ ada nampak ma'rifat ataupun nakirah. Namun asalisa yang ketiga, ra'a as-sa'iq. Kalimatnya misalnya ra'a as-sa'iqu imra'atan tabi'u al-at'imata. As-sa'iq ini adalah ma'rifat, imra'atan nakirah, al-at'imah ma'rifat. Al-misal ar-rabi, yang keempat. Ra'a al-mudiru syekhon yabi'u at-tadzakir. Seorang direktur melihat seorang tua sedang menjual tiket. Nah, di sini sudah jelas ya, bisa mendefinisikan, bisa menentukan mana yang nakirah dan mana yang ma'rifat. Yang kelima, ra'a al-muwazzaf. Misalnya, ra'a al-muwazzafu gulaman yabi'u al-majallata. Ra'a al-muwazzafu gulaman yabi'u al-majallata. Yang bergaris orange ini semuanya adalah ma'rifat. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang al-qaidah. Kaidah yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang anwa'ul ismi, macam-macam ism. Jadi al-ismu min haitsu ta'yinihi naw'ani. Dari penetapannya isim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nakirah. Apa arti nakirah? La yadullu ala syai'in muhaddatsin aw ma'rufin. Jadi yang nakirah itu tidak menunjukkan pada sesuatu yang dibatasi atau sesuatu yang jelas. Jadi contohnya apa? Misal contohnya ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Di sini ada ja'a rajulun. Nah, rajulun di sini tidak ada al. Biasanya kalau tidak ada al ini ada tanda nakirah. Ra'aitu talibatan. Talibatan ini nakirah. Katabtu ala waraqatin. Waraqatin ini nakirah. Yang berikutnya adalah ma'rifat. Yadullu ala syai'in muhaddadin wa ma'rufin. Menunjuk pada sesuatu yang terbatas dan jelas. Contohnya misalnya Makkah. Nah, Makkah ini ma'rifat karena tidak ada yang menyamai selain di Mekkah al-Mukarramah. Kemudian yang berikutnya syari'ul matar as-sin. Nah, ini semuanya adalah ma'rifat. Kita contohkan. Ra'a as-sa'iqu imra'atan tabi'u al-at'imah. Tadi sudah kita bahas di sini. As-sa'iq ini ada al, ini biasanya menunjuk kepada isim yang ma'rifat. Imra'atan ini yang la yadullu ala syai'in muhaddad atau ma'ruf, tidak menunjuk kepada sesuatu yang spesifik, secara umum, masih umum. Jadi nakirah. Al-at'imah ini ma'rifat, sudah jelas. Kemudian contoh yang kedua, ra'al mudiru syekhon yabiu at-tadzakir. Nah, ini sudah jelas. Tadi sudah dicontohkan. Contoh yang ketiga misalnya ra'al muwazzafu gulaman yabiu al-majallah. Ra'al muwazzafu gulaman yabiu al-majallah. Ini kita sudah mengetahui mana yang isim nakirah dan mana yang isim ma'rifat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini lanjutan dari yang tadi ya. Alamatu ismil ma'rifat, tanda-tanda isim ma'rifat. Yang pertama, al-mu'arrafu bi al, ditunjukkan dengan menambahkan al. Contohnya apa? Contohnya di sini adalah al-waladu. Nah, ada al-waladu, ada al di sini menunjukkan tanda ma'rifat. Al-kitabu, ada al menunjukkan ma'rifat. Contohnya ja'a waladun. Ja'a waladun.
Ja'a al-waladu. Dan di sini waladun ini nakirah, kita rubah menjadi ma'rifat dengan menambahkan al. Jadi ja'al waladu. Kemudian yang kedua contohnya al-alam, yaitu isim alam. Jadi ismul alam adalah wa ismun summiya bihi syakhsun, isim yang digunakan untuk seseorang, au makanun atau tempat, au ayyu syai'in akhar, atau nama yang lain. Misalnya Ahmadu, Yunusu, Al-Ka'batu. Ini ismul alam. Kemudian yang berikutnya ini adalah al-mu'arrafu bil idhofah. Ditunjukkan dengan idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi tersusun dari dua kata, mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya syari'ul motor. Jadi kalau tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaih ini adalah contoh isim yang ma'rifat. Kemudian contoh yang kedua, kitabul qawaidi. Ada kitab, kemudian ada al-qawaid. Dua kata ini digabung menjadi satu kata, menjadi kitabul qawaid, buku qawaid. Ini adalah contoh dari ma'rifat. Kemudian ad-dhamir. Jadi tanda isim yang berikutnya adalah dhamir. Dhamir ini menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas, kata ganti yang sudah jelas. Misalnya ana, kemudian anta, huwa, hum. Ini pasti orangnya. Ana, saya, anta, kamu, huwa, dia, hum, mereka. Ini orang-orangnya jelas, maka disebut dengan ma'rifat. Kemudian yang berikutnya ada ismul isyarah. Ismul isyarah ini isyarat, menunjukkan isyarat. Hadza. Kalau ada kalimat yang diawali dengan kata hadza, ini pasti ma'rifat, karena menunjuk pada sesuatu yang sudah jelas. Nah, hadza ini digunakan untuk yang mudzakkar. Kemudian hadhihi ini juga ismul isyarah, digunakan untuk yang muannas, kata benda yang muannas. Misalnya hadhihi sayyarah. Nah, kalau ditunjukkan atau diawali dengan kata hadhihi, maka isimnya itu menjadi ma'rifat. Hadani. Nah, ini untuk dua. Kemudian yang berikutnya ada ismul mausul. Ismul mausul, isim yang digunakan untuk menghubungkan. Contohnya alladhi, allati, alladzani. Nah, ini banyak sekali contohnya. Saya kira mudah dan kita sering mendapatinya ketika membaca Al-Quran. Baik, kita masuk ke at-tadrib as-salis, latihan yang ketiga. Istakhrij minal jumalil atiyah ma'arif wa nakirat. Jadi dari kalimat berikut ini keluarkan mana yang isim ma'rifat dan mana yang isim nakirah. Yang pertama, yaftahu at-tajiru dukanan. Nah, mana yang nakirah dan mana yang ma'rifat? At-tajiru, nah ini ma'rifat. Dukan nakirah. An-namru atsaniyah yang kedua, yashtari al-musafiru haqibatan. Al-musafir ini nakirah atau ma'rifat? Musafir adalah ma'rifat, tandanya adalah al. Haqibatan nakirah. Contoh yang ketiga, tula'ibu as-sabiyatu dumyatan. Seorang anak kecil, bayi, main boneka. As-sabiyatu ini ma'rifat, dumyah nakirah. Contoh yang keempat, taktubu at-tilmidatu risalatan. Seorang siswi sedang menulis surat. At-tilmidah ini ma'rifat. Kemudian risalatan nakirah. An-namru al-khamisah yang kelima, yunazifu al-khadimu hakibatan. Seorang pelayan membersihkan kebun. Al-khadim ini adalah ma'rifat. Kemudian hadiqah ini nakirah. Saya kira mudah ya. Dalam tadrib ar-rabi ini kita akan mencoba untuk latihan tentang isim nakirah dan ma'rifat. Nanti kita masukkan ke dalam jumlah atau kalimat. At-tadrib ar-rabi, imla'il faragh bi ismi ma'rifatin aw nakiratin. Di sini kalian sudah paham ya. Di sini contohnya semuanya, contoh isimnya di sini adalah
Ma'rifat. Dari mana tahu? Karena ditunjukkan oleh al. Yang pertama, yarkabu, jawabannya adalah at-tilmidu. Yarkabu at-tilmidu darajatan ilal madrasati. Seorang siswa mengendari sepedanya ke madrasah. Namun alasannya yang kedua, kalian sudah punya jawabannya? Baik, sahih. Wajada, jawabannya adalah ar-rajulu. Wajada ar-rajulu nuqudan. Seorang anak laki-laki menemukan uang. Namun asalisa yang ketiga, yashrabul maribu. Jawabannya adalah ad-dawa'a. Ya, betul. Namrah ar-rabiyah. Ini yang terakhir, latihan yang terakhir. Tata'allamu al-fatatu ad-darsa. Seorang anak perempuan sedang belajar mata pelajaran. Baik, silakan nanti dirubah jawabannya. Bisa jadi menggunakan makrifat atau nakirah. Silakan dimodifikasi sendiri. Saya kira mudah difahami. Baik, semoga bermanfaat video pembelajaran singkat kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Atamanna lakumun najah. Mudah-mudahan sukses semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.